Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan seluruh jemaat yang sedang beribadah di rumah pada saat ini. Saya percaya kita dalam keadaan sehat karena Tuhan sangat baik bagi kita. Tuhan yang layak disembah, Tuhanlah yang layak ditinggikan, karena kemenangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hadiratmu,
Bapa, kami percaya kehadiran-Mu ada di sini. Dan akan terjadi perkara-perkara besar, kelepasan, kemenangan, kesembuhan, bahkan mujizat-mujizat besar akan terjadi dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang datang ke dalam dunia, mati bangkit, sampai naik ke sorga. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang dari sorga dan kembali ke sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang patut kami puji, Allah yang patut kami elu-elukan, karena tidak ada Allah seperti Engkau yang naik ke sorga. Hanya Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi ini kami akan memuji dan membesarkan, kami akan mengeluk-elukan nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Karena itu mari kita memuji nama Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis telah dihancurkan oleh darah Yesus. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dimakan Bapaknya, Yesus saja segala raja. Haleluya, amin bagi gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, dimakan Bapaknya, Yesus saja segala raja. Haleluya, amin bagi gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih, saya lebih, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus di pihak kita, satu pun tidak ada yang sanggup melawan kita. Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu, sekarang kita memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk memperlebar luaskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Firman
Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Segala puji syukur, hormat kami pulangkan kepadamu. Karena Bapa begitu dahsyat, kami diberkati sungguh. Walaupun dalam kondisi suasana yang tidak memungkinkan, tapi Bapa tahu apa yang Bapa harus berikan. Terima kasih kalau kami bisa memberi itu karena kasih-Mu. Memberkati apa yang sudah kami berikan, kiranya itu dapat dipakai memperluaskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia. Dan memberkati setiap usaha pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kami. Memberkati apa yang sudah kami miliki, Bapa. Jauhkan itu dari setiap binatang pelahap. Dan kami yakin ketika kami hidup dalam firman-Mu, maka berkat itu akan datang kepada kami. Ini persembahan kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari mempersiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kebenaran. Karena firman Tuhanlah kepastian di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Engkau
dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua ada dalam suasana sukacita. Kita ada dalam ibadah kenaikan di pagi ini. Kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Apa yang kami baca, berikan pengertian kepada kami. Dan tolong kami untuk kami menyimpan firman-Mu ini di hati kami. Kami ingin menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami ingin menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan tolong kami Tuhan. Bapa, kami siap untuk Bapa bicara kepada kami. Bicaralah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 demikian bunyinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, Lukas menjelaskan kepada kita tentang kedatangan Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus, dan sampai pada akhirnya Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini disaksikan oleh banyak orang, dan secara khusus oleh para muridnya. Dan Tuhan mempersiapkan para muridnya, Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjadi berkat kepada banyak orang.
beberapa persiapan yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri untuk membuktikan kepada mereka bahwa Dia hidup. Dan pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, Tuhan melakukan mujizat-mujizat itu terus bersama-sama dengan para muridnya. Mereka selalu ada bersama-sama dengan Dia. Dengan kata lain, Tuhan sementara mempersiapkan mereka. Manakala Dia naik ke sorga, Dia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Murid-murid bisa melakukan apa yang seperti Dia lakukan, karena mereka telah menyaksikan Dia telah melakukan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan naik ke sorga, Tuhan mempersiapkan murid-murid. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 14, itu dikatakan di sana bahwa Tuhan mempersiapkan mereka. Tuhan menyediakan tempat bagi mereka. Tuhan meyakinkan mereka tentang kerajaan sorga. Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, dalam Yohanes 14 ayat 1. Dan dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga, Tuhan mempersiapkan tempat bagi mereka, atau Tuhan mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan pada ayat yang ke-6, Tuhan menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini persiapan Tuhan bagi para murid. Karena pada waktu dia akan terangkat naik ke sorga, mereka pasti akan mengalami satu kesedihan yang besar, kesedihan yang dalam. Namun Tuhan Yesus juga menjanjikan kepada mereka bahwa Dia akan mengutus penolong. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 17, Tuhan memberi penolong bagi mereka, mempersiapkan mereka. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, ini merupakan janji Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong ini yang dijanjikan oleh Tuhan akan menyertai para murid atau menyertai orang percaya. Dikatakan penyertaannya itu selama-lamanya. Ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, yang akan diutus oleh Tuhan menyertai murid-muridnya atau menyertai orang percaya. Dalam ayat 17 dikatakan itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, tetapi dunia tidak melihat Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita bersyukur karena kenaikan Tuhan Yesus dan janji Tuhan Yesus untuk melengkapi setiap orang percaya. Secara khusus kepada para muridnya, Dia menyertai kita dan Dia melindungi kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan mempersiapkan para murid. Bukan saja itu, tapi ada janji yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Pada ayat yang kelima dikatakan jelas di sana bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus atau dibaptis di dalam Roh Kudus. Dan pada ayatnya yang ke-8, kamu akan, tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah janji setelah
Yesus naik ke surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji inilah yang akan Tuhan Yesus kirim untuk melengkapi para murid dan juga orang percaya. Di dalam ayatnya yang kelima tadi, kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Kemudian ayat 8, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus itu. Ini adalah tujuan utama baptisan dalam Roh Kudus, ialah menerima kuasa untuk bersaksi bagi Kristus, untuk memenangkan banyak orang bagi Kristus, yang akhirnya Kristuslah yang akan dipuji, disembah, dan diagungkan. Jadi baptisan Roh Kudus ini dengan tujuan untuk para murid digerakkan oleh Roh Kudus untuk berani menyaksikan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kuasa Roh Kudus, dia juga berjanji kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus di sini dalam bahasa Yunani yaitu dunamis, artinya ini bukan sekedar kekuatan atau kemampuan, tapi sesuatu yang dahsyat yang dialami oleh para murid. Dengan kata lain, menggerakkan para murid untuk bertindak, untuk bekerja dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Itulah yang akan membawa murid-murid untuk melakukan perkara-perkara besar. Dengan kata lain, kuasa Roh Kudus inilah yang akan menyertai para murid, menyertai orang percaya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini. Yang pertama yaitu mengusir kuasa roh jahat. Orang yang mengalami kuasa Roh Kudus akan diberikan kemampuan untuk menaklukkan kuasa roh jahat. Dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya ketika mereka mengusir setan, menaklukkan kuasa kegelapan, dan mereka katakan, dan itu pasti akan terjadi bagi mereka yang memiliki kuasa Roh Kudus. Kemudian ada pengurapan khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, penyembuhan, dan juga kuasa-kuasa yang begitu penyembuhan, atau melalui kuasa Roh Kudus kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Baptisan Roh Kudus juga memungkinkan orang percaya untuk bersaksi secara efektif, tidak takut, tapi berani untuk menyatakan siapakah Yesus kepada orang lain. Kuasa Roh Kudus ini hanya bisa kita terima ketika kita sudah mengalami perubahan hidup. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di dalam Yohanes pasal 19, dikatakan di sana Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus, yaitu pada ayatnya yang ke-22 dikatakan sesudah Yesus berkata ia mengembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Ini maksudnya bahwa Tuhan Yesus mengembusi Roh Kudus, artinya mengembusi satu kekuatan yang menolong mereka, mengubah hidup mereka. Jadi Roh Kudus berkarya untuk mengubah hidup mereka. Sesudah itu mereka dibaptis dalam Roh Kudus, memampukan mereka untuk mereka dengan berani dapat menyatakan apa yang mereka alami itu kepada orang lain. Kita tidak mungkin bisa
mengalami baptisan Roh Kudus itu kalau kita belum bertobat, belum menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang sementara menanti kita. Tuhan ingin mau memakai kita. Sebelum dia terangkat naik ke sorga, dia memberi kuasa ini untuk murid-muridnya, untuk setiap orang percaya, dengan tujuan untuk kita berani menyatakan kesaksian hidup kita, menyatakan Kristus kepada banyak orang, membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya kita menjadi berkat dalam rumah kita, dalam lingkungan kita di mana kita berada, di tempat pekerjaan kita. Kita jadi berkat di sana untuk membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia dahsyat. Dia memakai kita menjadi alat dalam tangannya. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, maka memotivasi kita bahwa dia adalah Tuhan. Dia datang dan dia telah melakukan perkara besar, dan pada akhirnya dia naik ke surga, dan janjinya bagi kita semua, dia ingin memakai kita menjadi alat dalam tangannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia datang dari surga, dia mati disalibkan, dan pada akhirnya dia naik ke surga. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa.
kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk mencari kami orang berdosa. Bahkan Engkau harus disalibkan karena Engkau mau menyelamatkan kami yang berdosa ini. Engkau mati, Engkau bangkit, dan pada akhirnya Engkau naik ke surga. Engkau menang, dan itulah yang memungkinkan kami untuk hidup sampai saat ini, memungkinkan kami untuk memiliki hidup yang kekal. Dan kami bersyukur bahwa percaya kami kepadamu itu tidak sia-sia. Hamba berdoa menyerahkan jemaatmu ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau tolong mereka Bapa. Bagi mereka yang telah gagal, yang sudah jauh daripadamu, yang hanya memiliki kasih-kasih yang hanya kasih yang sementara itu, kasih yang dari dunia ini, Tuhan tolong mereka dan pulihkan mereka sehingga mereka memiliki kasih-kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan jaga, Tuhan sertai jemaatmu dimanapun mereka berada. Cukupkan semua kebutuhan yang mereka butuhkan. Yang sakit di dalam nama Yesus, jamahan Tuhan terjadi bagi mereka. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan baru kepada mereka. Dan jaga jemaatmu, cukupkan semua kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan pemerintah yang sementara menangani COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Juru rawat yang sementara merawat orang sakit, secara khusus orang yang terkena virus corona, Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dan jaga setiap jemaat dimanapun mereka berada. Tutup bungkusi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ini pinta dan doa kami Bapa, yang kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Kita menang karena Tuhan kita telah naik ke surga. Dia datang dari surga dan Dia kembali ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu sebabnya harapan dan doa saya, kiranya jemaat tetap taat dan setia sampai pada akhirnya. Apapun masalah dan pergumulan kita, ingat Yesuslah jawabannya. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah ini di saat badai bergelora. Akan terbang bersama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Lipupiku dengan sayap-Mu. Lipupiku dengan
selalu melengkapi kita dengan sayapnya. Bahkan kuasanya itu selalu nyata dalam hidup kita. Dengan kuasamu, mari kita katakan di saat badai kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.